Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Kita kembali lagi ya di Q&A UTBK dan UM 2021. Nah, di sini kakak udah dapat beberapa pertanyaan. Nanti juga pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Wai, kayak gitu ya. Nah, pertanyaan pertama itu akan yang ditanyakan oleh Andita ya, Sokrates 4. Nah, di sini Andita ada 3 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, Kak, kan materi TPS dan TKA tuh banyak ya. Nah, ada nggak sih Kak materi yang sering keluar? Jadi biar bisa difokusin di situ. Nah, untuk di ini Kakak udah share ya di grup kayak gitu. Jadi materi-materi yang sering dikeluarkan di UTBK itu Kakak udah share di grup. Mungkin nanti Kakak akan share kembali di grup kayak gitu ya, supaya kalian bisa fokus di materi-materi tersebut kayak gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, pertanyaan kedua itu teknik ngitung cepat gimana sih Kak? Biar nanti pas ujian gak buang-buang waktu. Nah, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Wai ya. Ya, saya coba bantu jawab ya adik-adik ya. Ini tips dari kakak. Nah, nanti mungkin kakak-kakak pengajar lain punya tips yang lain, boleh nanti di-share ya. Gitu ya. Jadi salah satu tips hitung cepat nih, karena IPS ya, biasanya ketemu permasalahannya di PU sama PK ya. Ini contoh kalau di PU biasanya nanti kalau tips kakak itu biasanya saya baca soal dulu baru teksnya. Jadi nanti dari soal kita tahu fokus yang mau kita dalam itu di paragraf yang mana, seperti itu. Jadi nggak semuanya harus kita baca semuanya ya. Walaupun mungkin perlu juga baca cepat ya. Baca cepat itu kan ada tekniknya ya. Baca cepat sekali aja itu juga perlu. Yang kedua itu adalah kuasai konversi pecahan yang sering keluar ya, pecahan, desimal, sama persen. Contohnya seperti ini nih, 2/3 berarti 0,6666 gitu kan. Jadi kan nanti kalau konversi ke persen jadi 66,7% gitu ya. 10/9 1,11, 10/11 berarti 0,90 dan sebagainya. 1/4 25%, 1/8 12,5%. Itu kalau sudah di luar kepala maka itu bisa membantu mempercepat kita mengerjakan soal PU. Yang ketiga itu biasanya nanti ada pembulatan, hampir selalu pembulatan di soalnya, hitungannya. Contoh ini di TO kemarin, kalau kalian bisa cek, ada rumus seperti ini. Kalau tidak salah, bukan saya coba cek itu. Ada KKT sama dengan KKB plus AF min faktor koreksi. Pasti masukin angkanya seperti ini nih. 1755 ditambah 20% dari 1755, kemudian dikurangi 5% dari 1755. Nah, di sini kita ketemu angka kembar, maka bisa disederhanain ya. Dikeluarin dulu, maka ini sama aja 20 dikurangi 5 jadi 15% dikali 1755. Nah, persen itu kan per 100, jadi sama aja 17,55 dikali 15. Nah, biasanya kalau trik kakak itu biar cepet, kayak ini 17,55, anggap aja dia 18 kayak gini, hitungnya lebih gampang. Nanti di pilihan jawaban yang kepalanya angka 2 cuma ada 1. Nah, itu adalah jawabannya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Salah satu tipsnya. Jadi kadang kita nggak harus mendapatkan angka realnya, tapi angka yang paling mendekati, seperti itu. Oke adik-adik, nah itu ya penjelasan dari Kak Wai. Mudah-mudahan bisa membantu ya untuk menjawab lebih cepat dalam mengerjakan terutama di TPS ya, PU dan PK kayak gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, masih pertanyaan dari Andita. Itu Kak, tes mandiri UI paralel tuh kayak simak UI tahun-tahun lalu enggak? Atau ada yang dibedain katanya gitu. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Wai juga. Oke, terima kasih guys. Ini langsung saya jawab aja ya. Jadi kemarin sudah dikeluarkan bahwa untuk ujian mandiri simak untuk yang jalur reguler itu tidak ada tes. Itu yang pengumuman beberapa hari yang lalu. Tetapi 2 hari kemudian ada revisi bahwa ujian yang reguler itu tetap ada ujiannya juga. Namun nilai UTBK juga disertakan. Jadi nanti bedanya kalian tetap tes, kemudian kalau milih di reguler maka nilai UTBK-nya masuk di salah satu faktor penilaian, seperti itu. Untuk yang paralel murni dari nilai ujian. Untuk ujiannya gimana? Ujiannya mirip, setiap tahun mirip ya. Jadi nanti untuk soalnya seperti apa, nanti insya Allah kira-kira
setelah UTBK ya, nanti kita akan share e-booknya, soal-soal di soal-soal SIMAK UI-nya, nanti bisa kita pelajari, bisa kalian diskusikan gitu ya. Kemudian ada pembahasannya juga. Untuk sistemnya tahun ini masih sama, yaitu online seperti itu ya. Itu aja Kak. Oke. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu menjawab dari itu ya pertanyaan kita kayak gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan Andita ya udah 3 pertanyaan. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan Ainur Rahma ya, anak SD 1. Nah, di sini pertanyaan pertama, Kak mau nanya info jalur mandiri Unpad, UI dan UB Kak. Nah, silakan kawan. Oke, untuk UI kita sudah update ya. Jadi yang terbaru baru aja Kakak share yang tadi yang perubahan terakhir ya, bahwa reguler tetap ada ujiannya. Terus untuk Unpad sama UB memang belum rilis ya. Biasanya mereka memang belakangan gitu. Jadi belum ada informasi apa-apa. Ditunggu aja. Insya Allah kita akan update terus. Makanya perhatiin yang kita share di grup. Insya Allah itu semuanya penting gitu ya. Kalian belajar aja. Untuk informasi silakan tanya ke kami gitu ya. Nah, biasanya itu kan nanti Unpad sama UB itu apa pas UTBK atau setelah UTBK pengumuman infonya Kak? Biasanya setelah sih mereka. Karena kemungkinan untuk tahun ini rata-rata ujian mandiri setelah lebaran ya, masih lama. Jadi kalian fokus UTBK dulu aja lah gitu ya. Nanti insya Allah semuanya informasi kita akan share sesegera mungkin kalau sudah ada gitu ya. Itu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama Ainur Rahma. Nah, untuk pertanyaan kedua Ainur Rahma, sebenarnya ini pertanyaannya udah dijawab tadi ya sama Kawai. Itu untuk SIMAK emang bener Kak pakai skor UTBK saja. Nah, ini udah dijawab ya, Ya. tadi. Yang terbaru tetap pakai ujian juga ya walaupun reguler gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir untuk kali ini yaitu Kak, trik pilihan jurusan khusus kesehatan dan univnya Kak yang peluangnya besar itu apa aja? Nah, silakan Kawai. Oke, jadi untuk rumpun kesehatan itu kan salah satu yang favorit ya. Jadi triknya paling tips pertama itu adalah nilai tryoutnya kalau bisa di atas 600 dulu ya. Itu pertama, paling penting itu. Terus kalau sudah di atas 600 maka banyak nanti yang bisa dipilih. Kamu tinggal pilih. Kemudian untuk memperbesar peluangnya, tips pertama itu adalah pilihan satu, silahkan pilih kampus top atau middle. Top itu ya misalkan UI, kemudian UGM. Tapi pilihan kedua, usahakan kampus yang middle atau yang low. Misalnya untuk misalkan Unsud, gitu kan, kemudian UNS, kemudian Brawijaya, itu untuk pilihan kedua. Jadi mending kalau kita sudah fokus ke fakultas kesehatan, kita lebih fokus ke jurusannya. Jadi tidak terlalu mementingkan kampusnya. Nah, gitu ya. Karena toh nanti kalau sudah kerja itu yang lebih diutamakan adalah skill individu kalian, gitu ya. Jadi nama kampus itu hanya pertama saja di bagian administrasi awal aja, gitu ya. Jadi tidak terlalu penting, gitu ya. Itu menurut kakak ya. Oke. Nah, itu ya adik-adik, terutama Ainur Rahma, mudah-mudahan bisa menjawab untuk pertanyaan dari Ainur Rahma kayak gitu ya. Nah, untuk Q&A hari ini dicukupkan sekian. Oke, untuk adik-adik yang masih ragu untuk memilih UTBK, bisa kirim Q&A di Google Form yang udah kita share di grup ya. Ya, nanti kita share jawabannya supaya semuanya bisa, nanti siapa tahu ada pertanyaan yang sama, nanti bisa saling berbagi info lah, intinya begitu. Nah, Kalau kalian ada info yang lain juga boleh kok di share di grup gitu. Nanti kita sama-sama saling memberi masukan, intinya itu. ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.